Deru mesin di sirkuit Jerez masih membekas di telinga Veda Ega Pratama. Setahun telah berlalu, namun suara crowd Spanyol yang berteriak nama Uriarte masih menghantui tiap kali ia menutup mata. Di layar besar tribun saat itu, wajahnya terpampang dengan ekspresi getir. Finish keempat, tepat di belakang Jose Antonio Uriarte yang menatapnya sinis dari podium. Sore itu bukan sekadar kekalahan bagi Veda, itu adalah luka yang menggores harga diri seorang petarung muda yang datang jauh dari Indonesia untuk menantang dunia. Setelah balapan itu, suasana paddock terasa dingin. Beberapa kru tim Eropa menepuk pundaknya sopan, tapi dengan tatapan yang merendah. "Anak Asia itu cepat, tapi belum matang," bisik seorang komentator Spanyol. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kecepatan motor di tikungan. Veda hanya menatap lantai garasi, rahangnya mengeras, tangannya mengepal begitu kuat hingga sarung tangannya sobek sedikit di ujung jari. Dalam batinnya, ia bersumpah, "Aku akan kembali, bukan untuk sekadar balapan. Aku akan menaklukkan mereka di rumah mereka sendiri." Malam itu, di kamar hotel sederhana di tengah kota Jerez, Veda duduk sendiri di tepi ranjang. Di luar, langit gelap dan lampu-lampu kota menyorotkan bayangan panjang ke dinding. Ia memutar ulang rekaman Race di laptop, lap demi lap, tikungan demi tikungan, mencari di mana kesalahannya. Setiap kali Uriarte menyalip, Veda berhenti, memperbesar rekaman, menatap dengan mata merah penuh dendam dan penyesalan. "Kau mungkin menang hari ini," gumamnya lirih, "tapi kau baru saja menyalakan api yang tak akan padam." Esoknya, ketika seluruh pembalap pulang dengan jet pribadi dan senyum kemenangan, Veda memilih tetap tinggal. Ia berjalan ke lintasan Jerez yang kini sepi, udara pagi masih lembab oleh embun. Ia berdiri di tikungan ke-12, tempat Uriarte menyalipnya, dan menatap aspal itu lama. "Suatu hari," katanya pelan, "di tempat seperti ini, aku akan membuatmu tahu bagaimana rasanya menjadi aku." Tak ada kamera, tak ada penonton, hanya suara angin dan janji seorang anak muda kepada dirinya sendiri. Sepulang ke Indonesia, wajah Veda berubah. Orang-orang di sekitar melihat matanya yang dulu tenang kini penuh bara. Ia tak lagi berbicara banyak, bahkan kepada teman-teman dekatnya. Di garasi latihan Mandalika, ia hanya memberi satu instruksi kepada mekaniknya, "Pak Seno, naikkan setelan suspensi depan 2 tingkat. Aku tak mau motor ini jinak. Aku ingin melawannya." Setiap latihan menjadi pelampiasan. Setiap tikungan menjadi medan balas dendam terhadap bayangan Uriarte. Malam-malam Veda tak lagi diisi tidur nyenyak. Ia sering terbangun oleh mimpi buruk, bayangan Uriarte berdiri di podium, tersenyum angkuh dengan bendera Spanyol di belakangnya. Namun di setiap terbangun, ia tak lagi merasa takut. Ia justru bergegas ke lintasan, menyalakan motor, dan berputar di bawah langit gelap. Suara mesinnya menjadi lagu perang. Dalam kesepian, ia mulai berubah dari pembalap berbakat menjadi pemburu tanpa belas kasihan. Dan di suatu pagi yang tenang di Mandalika, ketika matahari mulai terbit, Veda berhenti di garis start, mematikan mesin, dan menatap ke depan. "Aku akan kembali ke Eropa," katanya pelan, "bukan untuk balapan, tapi untuk membungkam dunia yang meragukanku." Angin laut menyapu wajahnya, dan di balik helm yang masih basah keringat, tersungging senyum tipis, senyum dari seseorang yang baru saja mengikat sumpah paling berbahaya dalam hidupnya. Matahari Mandalika belum sepenuhnya naik, tapi suara mesin sudah meraung memecah kesunyian. Di lintasan basah oleh embun, Veda Ega Pratama menunduk di atas motornya, menatap garis start dengan pandangan kosong. Udara pagi yang dingin menggigit kulit, namun peluh sudah menetes dari pelipisnya. Ia berlatih sejak subuh, tanpa kru. Lengkap, hanya ditemani Pak Seno, mekanik setia yang kini mulai cemas melihat tekad anak muda itu berubah menjadi obsesi. "Veda, cukup dulu, nak. Mesin ini panasnya nggak normal," ucap Seno dengan nada khawatir. Tapi Veda hanya menjawab pelan, "Panas itu bagian dari perang, Pak." Lap demi lap, ia berputar tanpa ampun. Tidak ada kamera,
Tidak ada sorak penonton, hanya suara mesin dan jantung yang berpacu. Ketika motornya sempat tergelincir di tikungan 10, ia tidak berhenti, malah memutar gas lebih dalam. Roda belakang menari di atas aspal, dan motor hampir terjatuh, tapi ia tetap memaksakan diri. Dari balik helm, terdengar teriakan lirih penuh emosi, antara marah dan tekad yang membakar. Di dadanya, masih terukir jelas bayangan podium Jerez, wajah Uriarte yang menatapnya dari atas dengan senyum mengejek. Itu bukan sekadar memori, tapi bahan bakar bagi amarahnya. Malam hari, setelah latihan brutal itu, tubuhnya nyaris roboh. Namun bukannya beristirahat, ia justru membuka laptop dan memutar ulang rekaman balapan lama lagi. Di setiap frame, ia mencatat posisi tubuh Uriarte, cara menutup racing line, hingga momen pengereman. Kamar kecilnya dipenuhi kertas berisi coretan strategi. Di dinding tergantung satu foto, Uriarte mengangkat trofi di Jerez, yang kini penuh bekas spidol merah menyilang wajahnya. Di tengah kesunyian, Veda berbisik, "Aku tak akan jadi bayanganmu lagi." Hari-hari berikutnya berubah menjadi siklus gila. Latihan fisik di pantai pagi-pagi buta, lalu simulasi race di siang terik, dan analisis data hingga larut malam. Kadang Seno menemukan Veda tertidur di atas motor dengan laptop masih menyala. Ketika dibangunkan, ia langsung kembali berlari mengelilingi pit lane, seolah rasa lelah bukan miliknya. "Kalau mau kalahkan dia, aku harus jadi dia," katanya suatu kali, tapi lebih cepat, lebih keras, lebih berani. Kalimat itu terdengar gila, tapi di mata Veda, itu adalah kebenaran. Tekanan itu mulai membentuk sesuatu yang baru. Gerakannya kini lebih tajam, pengeremannya lebih berani, dan setiap tikungan dikuasai dengan presisi seperti pembunuh yang hafal anatomi musuhnya. Seno yang semula ingin menghentikannya kini hanya bisa mengawasi dengan getir. Dalam benaknya, ia tahu anak ini sudah melewati batas latihan biasa. Veda bukan lagi sekadar pembalap, ia menjadi manifestasi dari tekad yang menolak kalah. Suatu sore, hujan turun deras di Mandalika. Petir menyambar di kejauhan, tapi Veda tetap menyalakan motor dan turun ke lintasan. Air hujan memantul di helm dan suitnya, membuat setiap tikungan tampak seperti perang melawan badai. Di satu momen, ban motornya tergelincir, dan tubuhnya hampir terhempas ke gravel. Tapi ia bangkit tanpa ragu, menghidupkan motor lagi, dan melanjutkan putaran. Dari pinggir lintasan, Seno menatap dengan mata berkaca-kaca. "Anak ini bukan berlatih lagi," gumamnya. Ia sedang menyiksa dirinya untuk sesuatu yang dunia belum tahu. Dan ketika malam menelan Mandalika, Veda berhenti di garis start yang sama seperti dulu. Petir menyambar langit, menerangi siluet tubuhnya yang tegak di bawah hujan. Ia menatap jauh ke depan, seolah melihat lintasan Eropa di balik kabut tropis itu. "Waktunya semakin dekat," bisiknya lirih. Di balik helm, senyum tipis muncul, bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang pemburu yang tahu mangsanya sudah menunggu di ujung dunia, Jose Antonio Uriarte. Pagi itu, di sebuah ruangan berlogo besar Gresini Racing di Faenza, Italia, Veda duduk tegak mengenakan jaket tim barunya. Di depannya, layar besar menampilkan grafik performa para pembalap muda. Manajer tim, Signor Belotti, berbicara dengan nada tegas namun hangat, "Veda, kami percaya kau adalah masa depan Moto3. Kami ingin kau pimpin proyek pembalap muda Asia." Kalimat itu seharusnya membuatnya tersenyum bangga, namun di dalam dada Veda, yang muncul justru getaran tekad dan bayangan Jerez yang belum padam. Ia tahu, kepercayaan itu bukan hadiah, melainkan ujian. Ruangan itu kemudian dipenuhi dengan para pembalap muda lain, termasuk wajah yang paling tak ingin dilihat Veda, Jose Antonio Uriarte. Rambut pirang anak Spanyol itu berkilau di bawah lampu ruangan, senyumnya masih sama, sinis, tajam, seolah ingin menusuk. "Lihat siapa yang datang dari timur," ejek Uriarte sambil melirik ke arah Veda. Katanya latihan di tropis bisa bikin cepat, tapi di Eropa, dinginnya bikin beku, kan? Suasana ruangan hening.
Veda menatapnya lurus, lalu menjawab pelan, "Kau benar, Jose. Tapi tahu apa yang tidak beku? Api yang kau nyalakan di Jerez." Uriarte tertawa, tapi tawa itu berhenti saat melihat mata Veda, tajam, dingin, dan tanpa keraguan. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuatnya, untuk pertama kalinya, menelan ludah sendiri. Sementara di pojok ruangan, Belotti memperhatikan keduanya, menyadari bahwa dua anak muda ini bukan sekadar pembalap, mereka adalah dua kekuatan yang akan meledak kapan saja. "Kalian berdua akan jadi tolok ukur tim ini," ucapnya datar. Kalimat itu seperti menyalakan sumbu dinamite di antara mereka. Hari-hari latihan di sirkuit tim Gresini berubah menjadi ajang perang dingin. Veda datang lebih pagi, berlatih lebih lama, dan mencatat data lebih rinci dari siapapun. Setiap kali Uriarte melintas, Veda memperhatikan gaya menikungnya, cara menutup jalur, hingga momen-momen kecil di mana sang rival kehilangan keseimbangan. Ia tak lagi menunggu kesempatan, ia mempelajari musuhnya dengan kesabaran seorang pembunuh. Para mekanik mulai menyadari, di balik diamnya Veda, ada badai yang sedang disiapkan. Suatu sore, saat sesi latihan berakhir, Uriarte menghampirinya di padok. "Kau pikir bisa kalahkan aku hanya dengan kerja keras? Ini Eropa, bukan rumahmu," katanya sambil menepuk bahu Veda keras-keras. Veda menatapnya tanpa ekspresi, lalu membuka helm dan berkata pelan, "Rumahku adalah lintasan, Jose. Dan di lintasan, kita semua sama, satu kesalahan kecil, dan kau hanya jadi bayangan di spionku." Kata-kata itu diucapkan tenang, tapi mengguncang semua yang mendengarnya. Uriarte menatapnya lama, tak membalas. Di wajahnya mulai muncul sesuatu yang jarang terlihat, rasa was-was. Malamnya, di kamar asrama tim, Veda menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. "Lebih besar dari, mereka memberiku kepercayaan. Aku akan membayarnya dengan hasil. Tapi untuk itu, aku harus lebih dari pembalap, aku harus jadi mimpi buruk bagi mereka yang menertawakanku." Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu padok yang perlahan padam. Suara hujan di luar seperti berbisik, memanggilnya kembali ke lintasan. Dalam hatinya, satu tekad tumbuh makin jelas, Uriarte akan takluk bukan karena kecepatan, tapi karena ketenangan. Keesokan harinya, sesi uji coba dimulai di sirkuit Misano. Di lap pertama saja, Veda sudah menorehkan waktu tercepat. Komentator Italia berseru kagum, "Il ragazzo asiatico, incredibile." Tapi di balik helmnya, Veda tak tersenyum. Ia hanya menatap garis finish dan berbisik dalam hati, "Ini baru permulaan, Jose. Aku belum membungkam dunia, tapi aku sudah membuatmu mendengarku." Di kejauhan, Uriarte menatap layar waktu, dan untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan senyum. Udara Catalunya pagi itu terasa berat. Langit biru, tribun dipenuhi warna merah dan kuning bendera Spanyol, dan sorakan keras mengiringi nama yang paling dielu-elukan, Jose Antonio Uriarte. Di padok, Veda Ega Pratama berdiri diam menatap layar monitor, menunggu giliran start. Ia tahu ini bukan sekadar balapan pembuka musim, ini adalah awal perhitungan. Helmnya telah ia poles semalaman hingga berkilau sempurna, bukan untuk gaya, tapi untuk satu hal, pantulan cahaya garis finish, yang ingin ia lihat paling pertama. Saat lampu merah menyala di grid, jantung seluruh padok seolah berhenti berdetak. Uriarte di pole position, sementara Veda di posisi 7, jauh di belakang rival utamanya. Tapi detik berikutnya, begitu lampu padam, Veda meledak dari garis start seperti peluru. Ia menyalip dua pembalap hanya di tikungan pertama, lalu satu lagi di tikungan 3. Komentator berteriak, "Veda Ega Pratama. Anak Asia itu datang seperti badai dari selatan." Penonton bersorak, tapi bagi Veda, suara itu hanyalah gema samar. Di balik visor helm, hanya ada satu yang ia lihat, nomor motor Uriarte di depan. Lap demi lap, jarak di antara mereka menipis. Uriarte mencoba menjaga racing line-nya tetap bersih, tapi Veda datang dengan gaya yang berbeda, lebih liar, tapi terkontrol.
Di tikungan panjang Repsol, Veda melakukan manuver mustahil, menyelinap di sisi dalam dengan sudut nyaris tak logis. Uriarte sempat menoleh sekilas, kaget, sebelum motor Veda melesat di depannya. Dua motor itu hampir bersentuhan, tapi Veda tetap tenang. Di padok, Belotti menatap layar dengan napas tertahan. "Anak ini benar-benar berubah," katanya pelan. Namun balapan belum selesai. 2 lap terakhir menjadi neraka. Uriarte menempel ketat di belakang Veda, mencoba membalas dengan slipstream di trek lurus. Kedua motor saling melibas udara, berganti posisi 3 kali dalam 1 lap. Dunia menyaksikan duel dua pembalap muda yang bertarung bukan hanya demi poin, tapi demi harga diri. Di lap terakhir, di tikungan terakhir, Uriarte memanfaatkan sedikit celah, cukup untuk menyelip di sisi dalam dan mencuri kemenangan dengan selisih 0,078 detik. Saat melintasi garis finish, Uriarte mengangkat tangannya tinggi, meraung kegirangan. Tapi di balik helmnya, Veda tak menunjukkan amarah. Ia hanya menatap layar waktu di pit wall, membaca angka itu dengan tenang, lalu menundukkan kepala sebentar. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Kau menang hari ini, tapi aku baru saja mempelajari cara matimu." Itu bukan kalimat marah, itu adalah pernyataan janji, tenang namun mengerikan. Di Parc Fermé, Uriarte menghampiri Veda sambil tersenyum sinis. "Kau cepat, tapi tidak cukup cepat," katanya sambil menepuk tangannya di bahu Veda. Namun Veda hanya menatapnya sejenak, menyingkirkan tangan itu, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata. Reporter yang melihat momen itu membisik, tatapan anak itu seperti badai sebelum menghantam kota. Gaya diamnya kini mulai jadi legenda kecil di padok. Ia tidak banyak bicara, tapi semua orang bisa merasakan sesuatu yang berbahaya sedang tumbuh dalam dirinya. Malam itu, di kamar hotel kecilnya di Barcelona, Veda menatap piala kecil perak bertuliskan "runner up". Tangannya gemetar sedikit, bukan karena kecewa, tapi karena menahan rasa lapar yang luar biasa. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. "Lebih besar dari, hari ini aku kalah karena detik. Besok, dunia akan kalah karena aku." Dan ketika ia menutup buku itu, cahaya lampu di luar jendela memantulkan siluet wajahnya, tenang, tapi penuh bara. Di luar, langit Catalunya mulai mendung. Mungkin langit pun tahu, badai Veda Ega Pratama baru saja lahir. Langit Italia tampak kelabu pagi itu. Awan hitam menggantung berat di atas sirkuit Mugello, dan gemuruh petir sesekali terdengar di kejauhan. Semua pembalap tampak cemas, menatap hujan yang mulai turun deras sebelum balapan dimulai. Namun di padok Gresini, satu sosok justru tersenyum samar, Veda Ega Pratama. Ia menatap butiran hujan menetes di visornya seperti seseorang yang sedang menyambut medan perang. "Air ini tak akan memadamkan apiku," katanya pelan. Di sudut ruangan, Uriarte tampak menatapnya sekilas, kali ini tanpa ejekan, hanya sedikit ragu. Saat lampu start menyala, suara mesin Moto3 membelah kabut hujan. Trek licin, pandangan kabur, banyak pembalap tergelincir di lap pertama. Tapi Veda justru melaju tanpa ragu, seperti memiliki indera keenam yang menuntunnya di tengah badai. Setiap tikungan diambil dengan kalkulasi dingin. Komentator berteriak, "Pratama tetap stabil. Dia seperti tidak terpengaruh hujan sama sekali." Di layar waktu, posisinya naik cepat, dari grid ke-8 menuju ke-3 hanya dalam 3 lap. Sementara Uriarte, yang biasanya dominan, mulai goyah dan kehilangan cengkeraman ban belakangnya. Lap ke-10 menjadi panggung duel dua petarung itu lagi. Uriarte masih memimpin, tapi ban belakangnya mulai goyah, sedangkan Veda terus menempel seperti bayangan. Hujan semakin deras, dan setiap tetes air seperti peluru kecil di wajah para pembalap. Di tikungan Arrabbiata, salah satu yang paling berbahaya di Mugello, semua orang mengira Veda akan menunggu momen aman. Tapi tidak, ia menyalip dari sisi luar, di jalur yang hampir tenggelam air, dengan kecepatan yang membuat mekanik Gresini spontan berteriak ngeri. Motor Veda meluncur nyaris sempurna,
menutup jalur sebelum Uriarte sempat bereaksi. Penonton berdiri serentak, sebagian menjerit tak percaya. "Impossible, impossible," teriak komentator Italia. Tapi Veda sudah di depan, dengan ban belakang yang terus berjuang di atas aspal licin. Setiap detik terasa seperti di ujung jurang. Ia tak lagi memikirkan risiko, hanya garis finish. Di radio, Belotti mencoba memberi instruksi hati-hati, tapi suaranya hanya dibalas oleh satu kalimat datar, "Badai tidak berhenti di tengah jalan." Kalimat itu membuat kru di pit wall terdiam. Mereka tahu, ini bukan sekadar pembalap muda. Ini adalah kekuatan yang tak bisa dikendalikan. 3 lap terakhir berubah menjadi simfoni keberanian. Air tergenang, motor bergetar hebat, dan petir menyambar di kejauhan, tapi Veda tak melambat. Ia menari di atas lintasan seperti bagian dari hujan itu sendiri. Uriarte mencoba mengejar, tapi kehilangan grip di tikungan ke-14 dan terjatuh ke gravel. Penonton bersorak histeris, sebagian bahkan berlari ke pagar sirkuit. Veda tetap melaju, lurus menuju garis finish, basah, dingin, tapi penuh bara kemenangan. Ia melewati garis itu dengan jarak puluhan detik dari pembalap kedua. Saat bendera finish dikibarkan, langit seolah ikut meraung bersama penonton. Veda berhenti di tengah lintasan, melepas helmnya meski hujan masih menamparkan wajahnya. Air bercampur keringat menetes di dagu, tapi matanya tajam, menatap langit Mugello yang kelabu. "Kau lihat, Jose," katanya lirih pada dirinya sendiri, "hujan pun tunduk pada tekadku." Dari jauh, kamera menangkap ekspresinya yang tenang namun mematikan, pemandangan yang langsung menjadi ikon dunia balap musim itu. Dan di padok, sementara mekanik Gresini bersorak, Belotti hanya berdiri terpaku, napasnya berat. "Dia bukan lagi anak yang kami rekrut," katanya pelan, "dia sudah jadi badai." Di tempat lain, di ruang medis tempat Uriarte dirawat ringan, layar TV menampilkan replay manuver gila Veda di Arrabbiata. Uriarte hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu rasa takut, dan namanya adalah Veda Ega Pratama. Sachsenring, langit Jerman abu-abu dan anginnya menggigit, seolah menandai pertarungan yang takkan berakhir damai. Veda Ega Pratama menatap lintasan yang berkelok seperti ular logam. Tubuhnya masih lelah setelah kemenangan heroik di Mugello, tapi tekad di matanya belum padam. Uriarte, yang kini pulih dari kecelakaan kecilnya, berdiri beberapa meter darinya di grid start, tak ada kata, tak ada sapaan. Hanya 2 pandangan dingin yang saling menembus, 2 pembalap muda yang tahu satu hal, di antara mereka, hanya satu yang akan pulang dengan kepala tegak. Balapan dimulai. Veda langsung menekan sejak tikungan pertama, menyalip 2 pembalap sekaligus dengan keberanian yang membuat komentator kehilangan kata-kata. Uriarte menempel ketat di belakangnya, seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Di lap keempat, duel itu mencapai puncaknya. Keduanya saling menyalip dalam hitungan detik, motor bergetar, suara knalpot menyalak seperti dentuman perang. Tapi di tikungan ke-7, tikungan yang dikenal paling licin di Sachsenring, tragedi datang. Ban belakang Veda kehilangan traksi. Dalam kecepatan 180 km per jam, tubuhnya terhempas keras ke aspal. Benturan itu membuat semua orang terdiam. Motor terpental, percikan api berhamburan, dan tubuh Veda terguling hingga ke gravel. Komentator berteriak panik, kru Gresini berlari, dan penonton menahan napas. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum Veda akhirnya bergerak pelan, berusaha bangkit. Bahu kanannya tampak tak normal, terguncang hebat. Dokter lintasan datang, mencoba menahannya, tapi Veda menepis dengan tangan kiri. "Aku masih bisa," katanya pelan, suaranya serak menahan nyeri. Namun mereka tetap memaksanya ke mobil medis. Di ruang medis, dokter mengumumkan hasil cepat, retak di tulang bahu kanan. 2 seri istirahat, itu vonisnya. Tapi Veda hanya menatap perban di bahunya, lalu menoleh ke jendela, melihat lintasan yang kini kosong. Dalam pantulan kaca, wajahnya tampak dingin,
tapi di matanya tersimpan badai yang menahan diri untuk tidak meledak. Sakit itu sementara, katanya pelan, tapi diam itu selamanya. Kata-kata itu diucapkan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai mantra, sebagai peringatan, sebagai sumpah. Malamnya, di kamar hotel, suara hujan di luar seakan mengiringi kesepiannya. Di meja kecil, tergeletak helm dengan retakan kecil di sisi kanan, bekas benturan keras tadi. Ia menatapnya lama, lalu menulis dengan spidol di bagian helm itu, "Pain is proof." Ia tahu tubuhnya rusak, tapi jiwanya belum. Dan dalam rasa sakit yang menggerogoti setiap gerakannya, ia justru menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang aneh, tenang seperti sebelum petir menyambar. 2 hari kemudian, kru Gresini dikejutkan ketika Veda datang ke garasi, masih dengan bahu diperban, mengenakan race suit penuh. "Aku tidak ke sini untuk duduk," katanya datar. Semua mencoba membujuknya agar istirahat, tapi ia tetap memaksa ikut latihan ringan. Saat menyalakan motor, getarannya membuatnya menahan napas kesakitan, tapi ia tidak berhenti. Setiap kali mesin meraung, rasa sakit itu seolah berubah menjadi energi yang justru membangkitkan semangatnya. Belotti hanya bisa menatap dari kejauhan dan berkata, "Anak ini tidak lagi sekadar melawan orang lain, dia sedang melawan dirinya sendiri." Ketika latihan usai, Veda memarkir motor dengan tangan kiri, bahu kanannya masih kaku. Ia menatap lintasan kosong di depannya, langit mendung menggantung di atas Sachsenring. "Aku akan kembali ke sini," katanya lirih. Dan saat itu, bukan aku yang jatuh. Angin berhembus pelan, membawa suara mesin yang baru saja padam. Tapi di dalam dirinya, mesin itu masih meraung, mesin tekad yang tak bisa dipadamkan bahkan oleh rasa sakit. Kabut pagi Silverstone menutupi sebagian padok, udara dinginnya menusuk hingga ke tulang. Di balik garasi Gresini, Veda Ega Pratama duduk dalam diam, bahu kanannya masih terbalut ketat dengan perban elastis. Dr. Ting sudah melarangnya turun balap, tapi ia hanya menatap lintasan dari celah pintu garasi, matanya tajam, seolah menatap musuh tak kasat mata. Di ujung padok, Uriarte berjalan dengan santai, tersenyum tipis pada wartawan yang menyapanya. Veda melihat itu, menggenggam erat sarung tangannya hingga jari-jarinya memutih. "Aku tidak akan diam," bisiknya lirih. Sesi latihan dimulai, dan semua orang terkejut ketika nomor 7 milik Veda muncul di monitor timing screen. Belotti menatap layar dengan wajah kaku. "Anak gila itu benar-benar turun," gumamnya. Bahu kanan Veda nyaris tak bisa digerakkan sempurna, tapi ia memaksa motor menuruti kemauannya. Setiap kali masuk tikungan cepat, rasa sakit menjalar seperti ribuan jarum menembus ototnya. Tapi ia tak mengerang. Setiap detik, setiap nyeri, ia ubah jadi tenaga, bahan bakar amarah yang selama ini ia pendam. "Kalau aku jatuh lagi, biarkan aku jatuh di atas motor," katanya sebelum latihan dimulai. Lap demi lap berlalu. Komentator mulai kehilangan kata-kata melihat Veda mencatat waktu tercepat kedua di sesi latihan, hanya terpaut sepersekian detik dari Uriarte. Penonton berdiri, sebagian berteriak histeris, sebagian menutup mulut tak percaya. Di akhir sesi, Veda berhenti di pit lane, matanya kosong tapi menyala. Belotti menghampiri dengan wajah penuh cemas, "Veda, kau gila. Bahumu bisa," tapi Veda memotong, "Aku sudah kehilangan cukup banyak di Sachsenring. Aku tidak akan kehilangan diriku juga." Ucapannya berat tapi tajam, seperti bilah baja yang baru diasah. Hari race pun tiba. Silverstone bergetar oleh teriakan ribuan orang. Langit mendung, seperti biasa, tapi di bawahnya, dua pembalap muda sudah siap mengubah sejarah. Lampu start padam, dan Veda langsung melesat. Seolah rasa sakit di bahu kanan tak lagi ada. Uriarte terkejut, tak menyangka Veda akan menyerang sejak awal. Duel pun dimulai di lap pertama. Dua motor, dua jiwa, dua takdir yang saling menabrak. Tikungan demi tikungan, mereka saling adu nyali tanpa ampun. Lap ke-9 menjadi neraka. Uriarte mencoba menyalip di tikungan Stowe,
tapi Veda menutup jalur dengan keberanian gila. Ban depan motor Uriarte hampir menyentuh fairing Veda, suara gesekan metal terdengar, namun Veda tidak bergeming. Ia menahan motor dengan bahu yang nyaris patah, tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak melepaskan gas. Di tribun, penonton menjerit, sebagian memejam mata. Tapi keluar dari tikungan itu, Veda masih di depan. Uriarte melirik sekilas ke arah motor Gresini itu, dan untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan keyakinan. Lap terakhir tiba. Silverstone bergemuruh. Uriarte menyerang di koks, namun Veda menutup ruang sekecil apapun. Mereka melesat beriringan menuju garis finish, dan Veda menang dengan selisih 0,042 detik. Ia menjerit di balik helm, tangannya terangkat meski rasa sakit menembus tulang. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Kru Gresini menangis, Belotti memeluk siapa saja yang ada di sekitarnya. Veda berhenti di tepi lintasan, membuka helm, menatap langit abu-abu yang seolah ikut menangis bersamanya. "Ini untuk Sachsenring," katanya dengan suara serak, "dan untuk semua yang bilang aku sudah habis." Uriarte menghampiri, menepuk bahu kirinya, bahu yang sehat. Mereka tak saling bicara, hanya bertukar pandangan. Tapi dari sorot mata Uriarte, ada pengakuan yang jelas, ia tahu hari itu, bukan hanya seorang pembalap yang menang, melainkan seorang legenda yang sedang lahir. Di balik rasa sakit dan darah, Veda menegakkan kepalanya. Hujan turun semakin deras, menutupi jejak air mata dan keringat, namun tak bisa menyembunyikan satu hal, bahwa di Silverstone, Veda Ega Pratama telah membungkam segalanya, termasuk rasa sakit, termasuk keraguan, termasuk Uriarte. Matahari Catalunya membakar lintasan dengan panas yang tak biasa. Suhu mencapai 35 derajat, dan aroma aspal yang meleleh memenuhi udara. Tapi panas itu tak seberapa dibanding bara yang menyala di dada Veda Ega Pratama. Setelah kemenangan luar biasa di Silverstone, dunia Moto3 geger. Media memujinya sebagai The Iron Boy, bocah baja yang menantang rasa sakit dan menang dengan bahu retak. Kini, semua mata tertuju padanya. Tapi bagi Veda, semua pujian itu tak berarti. Satu hal yang masih berputar di pikirannya hanyalah, Uriarte belum menyerah. Di padok, rumor mulai beredar kencang. Beberapa petinggi tim oto-oto terlihat menghampiri garasi Gresini, berbicara dengan nada rendah, menyebut nama Pratama dengan penuh minat. Veda tahu kabar itu, namun ia tetap diam, fokus mempersiapkan diri untuk sesi latihan. Belotti mencoba menenangkan, "Kau tak perlu membuktikan apa-apa lagi, Veda." Tapi anak muda itu hanya menjawab lirih, "Belum. Aku belum benar-benar menutup mulutnya." Yang dimaksud jelas, Uriarte. Di kejauhan, pembalap Spanyol itu terlihat berlatih dengan semangat luar biasa, wajahnya dingin tanpa senyum, seolah api dalam dirinya menyala lebih ganas dari terik matahari Barcelona. Sesi kualifikasi dimulai. Veda turun dengan penuh percaya diri, motor Gresini melesat mulus di bawah kendalinya. Tapi di tengah lap ketiga, tiba-tiba motor Uriarte menyusulnya dengan agresif di tikungan ke-10, nyaris menyenggol fairing Veda. Penonton bersorak, dan tensi langsung naik. Veda membalas dengan menyalip di tikungan berikutnya, nyaris menyentuh rumput. Kedua motor itu seakan saling menelan bayangan, bagaikan dua petir yang tak mau kalah kilat. Di akhir sesi, Uriarte merebut pole position, dan Veda hanya selisih 0,015 detik di belakangnya. Keduanya berhenti berdampingan di pit lane, helm tak dilepas, tapi tatapan mereka tajam seperti bilah yang siap menorehkan darah. Hari balapan tiba, cuaca kering, tapi suasana tegang. Start dimulai, Uriarte langsung memimpin, Veda menempel ketat di posisi kedua. 10 lap pertama berjalan seperti tarian maut. Mereka tak peduli siapa di belakang, tak peduli siapa jatuh atau naik, dunia seolah hanya milik dua orang itu. Di lap ke-11, ketika semua berpikir Uriarte akan memenangi duel, Veda mulai memperlihatkan sesuatu yang baru, keberanian yang nyaris gila.
Ia menyalip di tikungan luar pada kecepatan 220 km per jam, bahu kanannya kembali menegang, tapi ia tak melambat. Motor nyaris keluar lintasan, namun entah bagaimana, ia berhasil mengendalikannya. Penonton bangkit berdiri, komentator berteriak hingga suara mereka serak. Veda masih di depan. Anak muda dari Indonesia itu kembali melakukan hal yang mustahil. Tapi Uriarte tak menyerah. 2 lap terakhir menjadi pertarungan hidup mati. Mereka bersenggolan di setiap tikungan, menyalip dan disalip lagi, seperti 2 roh liar yang menolak tunduk. Dan akhirnya, di tikungan terakhir sebelum garis finish, Veda memotong jalur dengan presisi luar biasa, hampir kehilangan kendali, tapi tetap lebih cepat setengah roda, menang lagi. Motor berhenti di garis akhir, dan Veda tak langsung merayakan. Ia hanya menatap langit biru Catalunya, napas tersengal, tangan kanannya bergetar menahan nyeri. Belotti berlari ke arahnya, meneriakkan namanya, tapi Veda seperti tak mendengar. Dalam diam, ia membuka helm, dan tersenyum kecil. "Sekarang, aku sudah bungkamkan dia," katanya pelan. Uriarte menghampiri beberapa detik kemudian, tak lagi dengan tatapan dingin, melainkan dengan mata yang penuh hormat. Ia mengulurkan tangan, dan kali ini, Veda menerimanya. 2 musuh itu saling menatap, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan pengakuan. Sore itu, padok Moto3 seperti bergemuruh oleh satu nama, Veda Ega Pratama. Tapi di balik sorak-sorai, ada hal yang lebih besar terjadi, perbincangan serius di ruangan tertutup antara perwakilan Gresini dan manajer dari sebuah tim oto-oto ternama. "Kami ingin dia naik kelas," kata salah satunya. Dan di luar ruangan itu, Veda duduk di kursi padok, menggenggam botol air, matanya menatap lintasan yang mulai kosong. Ia tersenyum tipis, seolah tahu badai baru sedang menunggu. "Kalau ini panas," katanya dalam hati, "maka di oto-oto nanti, aku akan terbakar sepenuhnya." Pagi di Misano terasa berbeda. Udara laut membawa aroma asin, namun di balik ketenangan itu, ada badai yang tak terlihat. Veda Ega Pratama duduk di ruang kecil tim Gresini, menatap layar laptop yang menampilkan email dari sebuah tim oto-oto ternama, Italtrans Racing Team. Mereka menawarkan kontrak 2 tahun, mimpi bagi siapapun di kelas junior. Tapi bagi Veda, mimpi itu datang dengan harga, meninggalkan keluarga yang telah membesarkannya sejak pertama kali menginjak lintasan Moto3, meninggalkan orang-orang yang mempercayainya saat dunia belum mengenalnya. Ia menatap layar lama, lalu menutupnya pelan. "Belum saatnya," gumamnya. Belotti masuk tanpa mengetuk, membawa 2 cangkir kopi. "Kau kelihatan seperti baru saja menolak takdir," katanya setengah bercanda, tapi nadanya mengandung kekhawatiran. Veda hanya menatap cairan hitam itu tanpa bicara. "Italtrans sudah menunggu jawabanmu, Veda. Mereka bahkan siap membawa dokter pribadi untuk bahumu. Kau sadar ini bisa jadi pintu ke MotoGP suatu hari nanti." Belotti menatapnya dalam, tapi Veda hanya tersenyum tipis. "Aku tahu, coach, tapi aku belum selesai di sini. Belum dengan Uriarte." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada api yang bahkan Belotti tak bisa padamkan. Malam itu, Veda duduk di pinggir lintasan Misano, sendirian. Cahaya lampu padok memantul di aspal hitam. Di kejauhan, suara ombak menyatu dengan desir angin. Ia membuka perban di bahu kanannya, bekas luka masih merah, memanjang seperti guratan takdir. Dengan jari-jarinya, ia menyentuh luka itu dan berkata pelan, "Kalau aku naik, aku ingin naik karena aku pantas, bukan karena dunia heboh." Ia tahu tawaran oto-oto itu bukan hanya karena bakatnya, tapi juga karena kehebohan nama Veda setelah duel epik di Silverstone dan Catalunya. Ia tidak mau menjadi legenda setengah matang. Ia ingin menjadi api yang membakar sampai habis. Keesokan harinya, ia bertemu Uriarte di area media. Tak ada senyum, tak ada ejekan. Hanya tatapan datar yang sudah penuh makna. Uriarte menghampirinya, lalu berkata pelan dalam bahasa Spanyol, "Kalau kau pergi sekarang, aku takkan sempat mengalahkanmu." Veda menatapnya,
lalu menjawab dengan tenang, "Itu karena kau takkan bisa." Ucapan itu membuat Uriarte terdiam sejenak, bukan karena marah, tapi karena tahu kalimat itu benar. Sejak kekalahan di Catalunya, Uriarte tak lagi melihat Veda sebagai musuh biasa, ia melihatnya sebagai cermin, bayangan dirinya yang lebih keras, lebih dingin, lebih berani. Hari kualifikasi tiba, dan Misano menjadi panggung untuk satu bab terakhir sebelum kemungkinan besar dunia mereka berubah. Veda tampil luar biasa, tapi Uriarte juga bangkit. Dua-duanya mencatat waktu identik di sesi akhir, 1:41.203, hal yang hampir mustahil terjadi di Moto3. Komentator berteriak histeris, media menyebutnya pertarungan kesetaraan takdir. Saat wawancara, Uriarte hanya berkata, "Aku tak peduli siapa di depan, asalkan aku mati-matian di belakangnya." Sedangkan Veda menjawab singkat, "Aku tidak berlari dari siapapun, termasuk dari masa depanku." Balapan dimulai. Sorak-sorai Misano menggema, menembus langit biru. Dua motor itu langsung melesat ke depan, meninggalkan rombongan seolah tak penting lagi. Tikungan demi tikungan, suara knalpot mereka beradu seperti dua pedang baja. Veda memimpin di lap-lap awal, tapi Uriarte membalas dengan menyalip brutal di lap ke-10. Mereka bersenggolan, percikan api keluar dari footpath. Namun kali ini, tak ada amarah, hanya tekad murni. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda dan Uriarte melewati garis bersama. Foto finish menunjukkan hasil seri. Dua pembalap, satu garis, satu napas. Dunia terdiam. Setelah race, mereka duduk berdampingan di tangga pit lane, masih dengan seragam kotor dan peluh di wajah. Uriarte tersenyum kecil, "Sekarang kau boleh naik ke oto-oto." Veda tertawa pendek, menatap langit sore yang mulai oranye. "Mungkin sekarang aku sudah siap," katanya. Belotti mendekat dari kejauhan, membawa ponsel yang bergetar, panggilan dari Italtrans. Veda menatap layar itu sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang tapi mantap, "Baik, aku akan datang." Sore itu, angin Misano membawa aroma laut dan kemenangan, menandai akhir dari satu bab perjalanan, dan awal dari sebuah era baru. Bandara Bologna pagi itu penuh dengan aroma logam dan suara mesin jet yang bergemuruh. Di tengah hiruk-pikuk, seorang pemuda bertopi hitam berjalan dengan langkah mantap, membawa satu tas kecil dan helm putih bertanda nama, Veda Ega Pratama. Tak banyak yang tahu, tapi langkah itu bukan sekadar perjalanan, itu adalah awal dari pertempuran baru. Setelah balapan legendaris di Misano, ia akhirnya menerima panggilan dari Italtrans Racing Team. Dunia bersorak, media menulisnya sebagai lompatan besar bocah baja dari Indonesia. Tapi bagi Veda, di balik semua sorotan itu, hanya ada satu perasaan yang mengendap, takut kehilangan dirinya sendiri. Setibanya di markas Italtrans di Bergamo, Veda disambut dengan kehangatan yang terasa dingin. Senyum para teknisi, kilau motor biru keperakan di tengah ruangan, semuanya tampak indah namun asing. Di sudut garasi, motor oto-oto itu berdiri, besar, berat, dan menakutkan. Mesin 765 cm3 itu berbeda dari segalanya yang pernah ia kendalikan. Ketika ia menyentuh fairingnya, dinginnya logam menembus kulitnya. "Ini bukan lagi permainan anak muda," kata kepala mekanik, Marco Santini. Veda hanya mengangguk pelan, matanya menatap motor itu seperti menatap naga yang sedang tidur. "Aku akan menaklukkannya," ucapnya, lirih namun pasti. Hari pertama tes pun tiba. Langit Italia mendung, dan lintasan Mugello seperti raksasa hitam yang menanti mangsa. Veda mengenakan race suit barunya, biru, putih, dan sedikit aksen merah. Ketika ia menyalakan motor, suara mesinnya menggema dalam dada, berat dan buas. Lap pertama terasa seperti mimpi buruk. Motor terlalu kuat, terlalu liar. Di tikungan Arrabbiata, roda belakang selip, hampir membuatnya terjatuh. Kru menahan napas, tapi Veda tetap melanjutkan. Ia tahu rasa takut itu harus dihadapi, bukan dihindari. Setiap lap, ia memaksa dirinya untuk sedikit lebih berani,
sedikit lebih cepat, sedikit lebih dekat dengan batas. Namun di lap ke-6, bencana datang. Motor kehilangan grip di kecepatan 230 km per jam, Veda terlempar tinggi ke udara, jatuh keras di gravel. Waktu seolah berhenti, kru berlari, komentator berteriak, dan dunia seakan menahan napas lagi. Tapi ketika debu mulai turun, Veda berdiri. Lututnya berdarah, tangannya gemetar, tapi ia menegakkan tubuhnya dan mengangkat helm ke arah pit lane. Semua orang terpana. Ia berjalan pelan ke garasi, menatap motor yang rusak parah, lalu berkata dengan senyum samar, "Dia marah padaku, tapi nanti dia akan tunduk." Marco Santini hanya bisa menggeleng, lalu menepuk bahunya. "Kau bukan anak biasa, Veda." Malam itu, di kamar hotel kecil dekat Mugello, Veda duduk sendirian di balkon. Bahunya kembali nyeri, tapi kali ini bukan karena luka lama, melainkan karena beban tanggung jawab yang baru. Ia menatap langit Italia, memandangi bintang yang sama yang dulu ia lihat dari Ponorogo. Dalam diam, ia berbicara dengan dirinya sendiri, "Aku sudah sejauh ini, jangan berhenti sekarang." Di meja kecilnya, ada pesan masuk dari Belotti, "Oto-oto bukan tempat mencari jati diri, Veda. Ini tempat membuktikan kau memang pantas berada di antara para raksasa." Ia membaca kalimat itu berulang kali, sebelum akhirnya membalas, "Aku tak mau menjadi raksasa. Aku mau jadi legenda." Hari berikutnya, ia kembali ke lintasan. Bahunya diperban, lutut masih lebam, tapi semangatnya tak berubah. Kali ini, saat mesin dinyalakan, ia tak lagi ragu. Tikungan demi tikungan ia lalui dengan ketenangan yang baru. Kecepatan bukan lagi musuh, tapi bagian dari dirinya. Di akhir sesi, catatan waktunya menembus 10 besar, hasil luar biasa untuk debutan. Kru Italtrans bersorak, dan Marco menatapnya dengan bangga. "Kau menari dengan monster itu hari ini," katanya. Veda hanya tersenyum kecil, "Aku cuma mengingatkan dia, siapa yang menyalakan apinya." Ketika matahari terbenam di atas Mugello, Veda duduk di atas pit wall, helm di pangkuannya. Angin sore membawa aroma bensin dan debu, aroma yang ia kenal sejak kecil. Dunia di sekelilingnya berubah, kelasnya meningkat, lawannya lebih kuat, tapi jiwanya tetap sama. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Di kejauhan, kamera media menyorot wajahnya, dan dunia bersiap menyambut anak baja dari timur. Namun dalam hatinya, hanya satu kalimat yang bergema, "Di oto-oto ini, aku tidak datang untuk belajar, aku datang untuk menguasai."